Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah rencana aksi perubahan orientasi PPPK tahun 2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan judul Meminimalisir Sampah Plastik dan Sisa Makanan. Perkenalkan, nama saya Nurul Khadijah, Unit Kerja SD Negeri 1 Kepu, Jabatan Pengelola Umum Operasional, Angkatan ke-13. Berikut ini adalah isu yang saya angkat. Yang pertama, pengelolaan sampah plastik dan sisa makanan. Yang kedua, monitoring sarana dan prasarana. Yang ketiga, monitoring kebersihan lingkungan sekolah. Yang keempat, koordinasi keamanan lingkungan sekolah. Yang kelima, pemantauan penggunaan fasilitas sekolah. Berikut ini adalah visi misi SDN 1 Kepuh. Yang pertama, visi mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, terampil, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan tinggi. Dan misinya, menanam kegiatan akidah melalui pengamalan agama, mengoptimalkan proses pembelajaran aktif, efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Mengembangkan pengetahuan di bidang iptek sehingga menghasilkan peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Menciptakan pembiasaan dan mengembangkan nilai budaya bangsa yang dilandasi semangat nasionalisme. Melaksanakan pembelajaran yang terintegritas dengan lingkungan. Latar belakang. Orientasi PPK dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pembekalan kepada pegawai yang baru diangkat agar memahami tugas, fungsi, hak, dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara (ASN). Melalui orientasi PPPK diharapkan dapat mengenal nilai-nilai dasar ASN, budaya kerja organisasi, serta peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan instansi tempat bertugas. Orientasi ini juga menjadi sarana untuk memperkuat kompetensi kerja, membangun kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja, serta menanamkan nilai dasar ASN berakhlak sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dengan demikian, PPK dapat menjalankan tugas secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan di SD Negeri 1 Kepuh. Berikut ini adalah maksud dan tujuan isu yang saya sampaikan. Maksud dan tujuan pengelolaan sampah plastik dan sisa makanan. Maksud, meningkatkan kesadaran warga sekolah tentang pentingnya pengelolaan sampah plastik dan sisa makanan secara bertanggung jawab. Mendorong penerapan kebiasaan memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya. Mengurangi pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah plastik dan sisa makanan. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, ramah lingkungan. Tujuan: mengurangi volume sampah plastik dan sisa makanan yang dihasilkan di lingkungan sekolah. Meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah melalui kegiatan pemilahan daur ulang dan pengelolaan sampah organik. Menumbuhkan perilaku peduli lingkungan dan budaya hidup bersih di kalangan warga sekolah. Mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Maksud dan tujuan monitoring sarana dan prasarana. Maksud, memantau kondisi sarana dan prasarana sekolah secara berkala untuk memastikan kelayakan penggunaannya, mengidentifikasi kerusakan, kekurangan, atau kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana secara dini, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan mengajar, meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemeliharaan aset sekolah. Tujuan: mengetahui kondisi aktual sarana dan prasarana sebagai dasar pengembalian keputusan dan perencanaan. Mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar melalui tindakan pemeliharaan dan perbaikan yang tepat waktu. Meningkatkan kualitas, keamanan, dan kenyamanan fasilitas yang digunakan oleh warga sekolah. Mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif, serta menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Maksud dan tujuan monitoring kebersihan lingkungan sekolah. Maksud, memantau kondisi kebersihan lingkungan sekolah secara berkala untuk memastikan kebersihan tetap terjaga. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab warga sekolah dalam menjaga kebersihan lingkungan.
mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus terkait kebersihan dan sanitasi, mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat, nyaman, kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Tujuan untuk mengetahui tingkat kebersihan lingkungan sekolah sebagai dasar evaluasi dan perbaikan, mencegah timbulnya penyakit dan gangguan kesehatan akibat lingkungan yang kurang bersih, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kebersihan dan pemeliharaan lingkungan sekolah, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, indah, dan mendukung proses pendidikan secara optimal. Maksud dan tujuan koordinasi keamanan lingkungan sekolah. Maksud, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pihak sekolah, petugas keamanan, komite sekolah, dan pihak terkait dalam menjaga keamanan lingkungan sekolah. Mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif untuk mendukung proses pembelajaran, mengidentifikasi potensi gangguan keamanan, serta merumuskan langkah-langkah pencegahan yang efektif, menyatukan prevensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah. Tujuan, meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian keamanan di lingkungan sekolah, mencegah terjadinya gangguan keamanan, tindak kriminalitas, perundungan, serta risiko lainnya yang dapat mengganggu kegiatan sekolah. Membangun kerjasama yang baik antar sekolah, orang tua, masyarakat, aparat terkait dalam menciptakan keamanan lingkungan sekolah. Menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung terciptanya tujuan pendidikan secara optimal. Maksud dan tujuan pemantauan penggunaan fasilitas sekolah. Maksud, memantau pengguna fasilitas sekolah agar dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peruntukannya. Menjaga kondisi fasilitas sekolah agar terpelihara dan siap digunakan, mengidentifikasi kendala kerusakan atau penyalahgunaan fasilitas sekolah sejak dini, mendukung pengelolaan fasilitas sekolah secara tertib, aman, dan berkelanjutan. Tujuan, mengetahui tingkat pemanfaatan fasilitas sekolah sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kebutuhan sarana, mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan fasilitas akibat pengguna yang tidak sesuai, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab warga sekolah dalam menjaga serta merawat fasilitas yang tersedia, menjamin ketersediaan fasilitas yang layak guna mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar dan aktivitas sekolah lainnya. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan 2025-2026 pengelolaan sampah plastik dan sisa makanan. 2026-2027 monitoring sarana dan prasarana. 2027-2028 monitoring kebersihan lingkungan sekolah. 2028-2029 koordinasi keamanan lingkungan sekolah. 2029-2030 pemantauan penggunaan fasilitas sekolah. Tupoksi ASN PPPK Teknis Pengelola Umum Operasional. Tugas pokok, melaksanakan kegiatan pengelolaan umum dan operasional di lingkungan sekolah dasar untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi pelayan serta operasional sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi, pengelolaan sarana dan prasarana, melakukan pendataan, pemantauan, dan pencatatan kondisi sarana dan prasarana sekolah, membantu koordinasi pemeliharaan dan perawatan fasilitas sekolah. 2. Dukung operasional sekolah, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sekolah baik akademik maupun non-akademik, menyiapkan kebutuhan administrasi dan operasional dalam berbagai kegiatan sekolah. 3. Pengelolaan lingkungan sekolah, membantu pemantauan kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lingkungan sekolah. Mendukung pelaksanaan program sekolah terkait kesehatan dan lingkungan, koordinasi dan pelayanan, berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta pihak terkait dalam pelaksanaan tugas operasional, memberikan pelayanan administrasi dan informasi sesuai kewenangan yang diberikan. Uraian tugas harian, membantu penggunaan dan kondisi sarana dan prasarana sekolah, membantu pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan sekolah, menyiapkan kebutuhan operasional kegiatan sekolah, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Matriks rencana hasil kerja PPK selama kontrak. Berikut ini penjelasan kolom-kolom dalam matriks yang tertera di bawah ini. Nomor urut kegiatan, nama atau deskripsi singkat dari kegiatan yang dilakukan, tujuan kinerja, tujuan atau hasil yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut, indikator pencapaian, cara atau metrik yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini harus dapat diukur secara objektif. Target pencapaian dalam bentuk presentase. Sebagai target ideal pelaksanaan kegiatan, waktu peroleh, tanggal atau periode waktu di mana pencapaian tujuan diharapkan. Matriks rencana hasil kerja PPK selama kontrak. Yang pertama, pengelolaan sampah plastik dan sisa makanan. Meminimalisir sampah yang menimbulkan bau tidak sedap. Persentase pengurangan temuan sampah plastik dan sisa makanan 90% di lingkungan sekolah bebas bau dan lebih sehat. 2025-2026. Monitoring sarana dan prasarana menjamin kelayakan sarana dan prasarana sekolah. Presentasi sarana prasarana yang terpantau dan dilaporkan. 95% kerusakan dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara cepat. 2026-2027. Monitoring kebersihan lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Persentase area sekolah yang bersih dan bebas sampah, 90% lingkungan sekolah nyaman dan mendukung pembelajaran. 2027-2028. Koordinasi keamanan lingkungan sekolah, meningkatkan keamanan lingkungan sekolah. Persentase pelaksanaan monitoring keamanan, 95% lingkungan sekolah aman dan kondusif. 2028-2029. Pemantauan penggunaan fasilitas sekolah, menjaga keberlanjutan pemanfaatan fasilitas. Persentase fasilitas yang digunakan sesuai ketentuan. 90% fasilitas sekolah terawat dan dimanfaatkan secara optimal. 2029-2030. Berikut kesimpulan. Demikian laporan orientasi PPPK ini disusun sebagai bentuk pemahaman dan implementasi terhadap tugas serta dan tanggung jawab sebagai pengelola umum operasional di SD Negeri 1 Kepuh. Melalui kegiatan orientasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme dalam melaksanakan tugas, sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi kemajuan sekolah dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.